Jadi ceritanya kemarin kan saya ganti termostat karena sebelumnya termostat saya rusak ya, atau busuk lah, dalam keadaan, untung masih dalam keadaan terbuka, jadi mobil masih bisa jalan gitu kan ceritanya. Nah, setelah ganti termostat dan ganti coolant ya, karena kan sebelumnya saya pakai air biasa ya, air minum, air mandi lah. Itu gimana ya, karena saya belum pengalaman juga, ya saya kira sih itu baik-baik saja gitu kan, tapi setelah dicek kok ternyata banyak sekali kesalahan yang saya lakukan gitu kan. Jadi sekarang saya coba, setelah ganti termostat dan ganti coolant, itu akan seperti apa. Jadi ini hanya sebagai pelajaran untuk saya ya. Ya mungkin untuk teman-teman yang mobilnya masih pakai air biasa, nanti mau coba ganti coolant, nanti coba ya untuk belajar bareng-bareng lah supaya mobilnya lebih awet gitu kan. Ini video dalam kondisi pagi hari sedang saya panaskan. Jadi saya heran gitu kan, kenapa untuk mencapai suhu optimalnya si mesin itu begitu cepat gitu kan. Sebelumnya kan lama nunggunya gitu kan. Itu indikatornya masih di atas 1000, terus temperaturnya juga masih dingin. Saya coba pakai penghitung waktu, sambil berjalan saya coba sedikit cerita gitu kan. Jadi termostat saya itu kan rusak atau gimana ya, tidak bekerja lah, karaten, tapi untungnya masih dalam kondisi terbuka atau terganjal oleh karat sama kotoran-kotorannya. Jadi air masih bersirkulasi gitu kan. Nah, beruntungnya karena air masih bersirkulasi, itu tidak merusak part selain radiator, contohnya di packing kop gitu kan, atau di istilahnya di pembakaran atau masuk ke mesin gitu kan, bocornya itu. Ya itu untungnya masih terbuka sedikit gitu kan. Kalau benar-benar tertutup, si tekanan yang ada di mesin itu kan tidak tersalurkan ke radiator gitu kan. Jadi kemungkinan akan jebol salah satu bagian agar si hawa panas atau uap itu bisa keluar, karena tekanannya kan sangat kuat, dan dalam kondisi panas part apapun atau karet apapun itu bisa jebol. Sebenarnya tanda-tandanya sudah terlihat sih di di radiator saya ya, di kepala radiator itu sudah mulai ada titik putih gitu. Titik putih itu tandanya tekanannya terlalu tinggi, tidak bersirkulasi gitu. Ya untungnya di situ yang kalah. Kalau yang kalah nanti di part yang lain atau packing di dalam mesin kan, jadi air radiator masuk ke mesin, jadi kan lebih banyak biaya untuk perbaikan gitu kan. Ya untungnya mobil saya masih bersahabat lah karena part itu rusak gitu kan. Jadi pengalaman saya seperti itu. Untuk termostat itu, kata teman saya, memang bagian paling penting ya, karena kalau termostatnya itu sampai mampet, itu yang jebol semuanya gitu loh. Jadi jangan ragu-ragu untuk ngecek termostat. Termostat itu gampang kok, tinggal dicopot, bawahnya dicopot, nanti dipasang lagi juga nggak bakal bocor gitu kan. Nah ini kembali ke video ya, ini dalam kondisi optimal, mesin sudah tercapai, itu cuma sekitar 6 menit kalau tidak salah nanti kan. Tapi sebelumnya bisa sampai, kalau saya kira sih bisa 10 menit sampai 15 menit. Itu kan apa ya,
ya ngabis-ngabisin bensin lah, karena dalam posisi itu selama itu dia di RPM 1000 terus, 1000 di atas 1000 terus gitu kan. Tapi sekarang ini sudah mulai turun, sudah mulai optimal, dan menurut saya cepet gitu loh. Saya bener-bener kaget karena mobil ini kan saya beli itu masih pakai air biasa, bukan coolant gitu kan. Saya kan juga belum lama kan pakainya. Terus saya niatnya pengen ganti coolant gitu loh, tapi belum darurat gitu, belum keadaan terpaksa. Nah sekarang dalam keadaan terpaksa, makanya sekalian saja saya ganti termostat sama tutup radiator. Ini khusus termostat ya, jadi termostat itu nanti seperti ini, dia mesinnya dalam kondisi optimal, temperaturnya sudah tercapai, suhunya sudah tercapai, tapi di bagian selang ini masih dingin. Kita tidak ngomongin tutup, tidak ngomongin yang lain, selang ini masih dingin gitu loh. Artinya termostat itu kan dalam keadaan tertutup. Kalau dia terbuka, suhunya belum tercapai, RPM masih 1000, tapi di sini sudah panas gitu. Itu termostatnya terbuka, dia tidak bisa menutup gitu loh. Di bawah itu juga masih dingin, tapi RPM-nya sudah turun, terus indikator suhunya itu sudah mencapai optimal gitu loh. Jadi termostat ini baru, dalam keadaan baik, memakai coolant yang bagus juga. Ini pengalaman untuk teman-teman. Kalau termostatnya dalam keadaan bagus, insya Allah mesinnya awet. Nah termostat itu harus dicek ya, minimal 10.000 atau 5.000 atau sebisanya itu dibuka dulu, dilihat dulu, baru nanti mau diganti atau tidak ya itu nantilah gitu. Tapi coba dicek. Begitu saja, terima kasih ya.